day. The butterfly has finally flown away. I can't. Aduh, maaf pemirsa, jadi malu, jadi ketahuan ini pemirsa nih. Maaf, ini hanya hiburan aja pemirsa, tidak ada motif-motif yang tersembunyi. Saya bersama Eva Buka ya. Nah, pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun gaib. Sekarang saya berada di daerah Purwokerto, lebih tepatnya di daerah wisata Baturaden. Sangat luar biasa nih, Baturaden. Wisata sangat luar biasa bersama Eva Buka. Nah, ada apa di balik keindahan Gunung Slamet dan Baturaden yang sangat cantik itu? Apakah ada misteri-misteri yang nanti pemirsa akan penasaran? Ikuti terus Mister Tukul jalan-jalan. Baturaden, daerah wisata Purwokerto yang menyimpan segudang legenda misterius. Nama Baturaden sendiri berasal dari kisah cinta Batur dan Raden yang melegenda. Menurut salah satu versi, dahulu ada sebuah kerajaan yang adipatinya gemar memelihara kuda. Dan salah satu penjaga kudanya, Jaka Gamel, diam-diam menaruh hati pada putri adipati yang bernama Dewi Nawangsi. Singkat cerita, putri adipati dan penjaga kudanya pun memutuskan untuk menikah. Namun karena hubungan mereka ditentang oleh adipati, mereka kemudian diusir dari kerajaan. Tak hanya sampai di situ, sang adipati kemudian memaksa putri dan suaminya kembali ke dalam kerajaan. Tetapi karena mereka menolak, terjadilah peperangan yang menewaskan sang suami. Karena kesetiaan cintanya, sang istri pun rela mengakhiri hidupnya demi sang suami. Kisah cinta bangsawan dan rakyat jelata ini dikenal dengan Batur dan Raden. Batur yang artinya bawahan dan Raden adalah bangsawan. Konon sosok dua sejoli tersebut masih sering menampakkan diri di tempat ini. Selain itu, di Baturaden terdapat beberapa sumber mata air yang memiliki kisah misterius di dalamnya. Konon banyak dari orang-orang sukses di negeri ini datang ke tempat ini untuk menenangkan diri dan mencari wangsit. Pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan, saya dan Eva Buka udah masuk ke dalam di tempat wisata Baturaden. Saya lihat aura-auranya Eva Buka, sepertinya ada wanita cantik gitu. Ya? Benar Mas Tukul. Apa juga ngeliatin itu sih. Cuman apa yang kamu rasakan? Kayaknya apa juga ngerasainnya tuh merasakan sedih gitu loh, apa yang dirasain sama si putri ini ya. Iya. Ini aku merinding. Merinding nih saya pemirsa. Dan saya lihat tadi di sana ada warna putih. Iya. Sinar di sana. Nggak tahu tuh sinar apa. Kita kayak pengen langsung aja dalam ya. Saya. Pemirsa pengen tahu misteri apa yang ada di bawah air mancur. Ya, Eva Buka. Penasaran? Ikuti terus Mister Tukul jalan-jalan. Kaskade alam dan wisata ritual Tirtaria Lembah Sendang Mulia merupakan salah satu objek wisata air yang ada di Baturaden. Di kaskade ini terdapat dua sumber mata air, yaitu pancuran air setinggi puluhan meter dan air terjun berundak yang menawarkan keindahan pelangi tiap harinya. Setiap tahun di tempat ini digunakan untuk melakukan ritual Sendang Mulia yang merupakan ritual tolak bala. Menurut warga sekitar, di tempat ini sering terlihat sosok wanita misterius berpakaian keraton yang dipercaya merupakan penampakan putri adipati atau yang lebih dikenal dengan Raden. Menurut cerita, pengunjung yang pernah bersemedi di tempat ini sering melihat ular yang merupakan pertanda ujian para pesemedi. Bagi yang bertahan, maka permintaannya akan terkabul. Ini kita sudah ada
di bawah yang kita tadi dari atasnya. Kita tanya-tanya ke yang paham tentang daerah sekitar sini. Apa sih apa yang kamu rasakan, kok ada rasa-rasa takut gitu? Iya, maksud melihat suasananya tuh kayaknya udah ngeri aja, udah merinding gitu. Ya, merinding pemirsa. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan, saya sudah ada di bawahnya nih. Nah, ada seseorang, kita perlu ditanya. Assalamualaikum. Halo, ya, dengan Mas siapa ini? Miko. Miko. Tempat ini Batu Raden itu gimana sih bisa? Biar pemirsa di seluruh dunia nyata maupun gaib tahu dan kepengen datang ke sini semua. Ya, jadi dahulu kala ada namanya Kadipaten Kutaliman. Kadipaten Kutaliman. Ini posisinya ada di selatan yang sekarang kita berdiri. Kira-kira sekitar 5 kilo dari sini. Kutaliman. Ya, di sini masih hutan belantara. Adipati Kutaliman itu punya seorang putri yang cantik. Jadi putri Adipati Kutaliman ini akhirnya suatu saat jatuh cinta dengan perawat kuda atau pekatik secara Jawanya. Oh, pekatik, perawat kuda. Tapi pada saat itu kan sangat tabu apabila seorang putri, seorang adipati atau bupati ini mempunyai jodoh orang yang kastanya lebih rendah. Nah, akhirnya itu menjadi masalah. Masalah, sang bupati tidak setuju. Akhirnya si putri ini disuruh untuk memutuskan hubungannya. Akhirnya orang-orang memutuskan ini percintaan antara seorang ningrat dengan orang yang kasta lebih rendah. Iya, iya. Antara batur atau pembantunya dengan radenya. Iya. Maka tempat ini disebut dengan tempat nama Batu Raden. Iya Pak, mungkin ada nggak sih penampakan seorang putri gitu Pak di sini? Ya, memang kalau orang Jawa percaya, jadi setiap sumber-sumber yang mendatangkan kehidupan, seperti contohnya mata air, mesti sama Tuhan diberikan penjaga-penjaga. Oh gitu. Tuhan penjaga di sini seorang putri memang, bagi kawan-kawan saya yang satu hobi yang suka komunikasi, memang ada yang menjaga di sini seorang putri. Jadi biasanya bidadari kelenting kuning, kelenting hijau, dan kelenting merah itu. Sebentar, saya mau nanya, katanya dengar-dengar di sini tuh ada mata air yang fungsinya untuk pengobatan, benar nggak sih Pak? Oh betul. Jadi dekat sini ada yang namanya Pancuran Telu. Itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini Pancuran 3. Ya. Oh. Ini memang sangat berkhasiat dan saya pernah mengalami sendiri. Karena saya wong desa pernah budiken sembuh di sana. Pemirsa, penasaran seperti apa Sendang Telu atau Pancuran 3? Ayo ikuti terus Mister Tukul jalan-jalan. Pancuran Telu merupakan sumber air panas yang memiliki 3 buah mata air yang mengalir langsung dari Gunung Slamet. Selain berkhasiat untuk menyembuhkan, pancuran ini banyak didatangi pengunjung untuk bersemedi pada setiap malam Selasa Kliwon. Beberapa kisah mistis pun kerap terjadi di Pancuran Telu. Pengunjung sering sekali melihat penampakan berwujud manusia tinggi besar dan juga sosok ular misterius yang sangat besar. Bahkan tak jarang di sekitar area ini terdengar suara langkah kaki misterius yang tidak diketahui asalnya. Miko, mana tempatnya Mas Miko? Di sana Mas. Oh, di sini ada 2 macam. Ini yang yang air panas. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan, kita sudah berada di Pancuran Telu ya. Ya betul. Luar biasa, ini tempatnya ya Pak? Ya betul. Ini yang dingin. Yang sebelah kiri yang dingin. Oh, yang dingin sebelah sana kiri. sebelah sana. Oh, yang menemukan Pancuran Telu ini siapa? Ya, ini menurut cerita adalah namanya Maulana Mahribi. Oh, Maulana orang Maulana yang datang dari tempat matahari terbenam. Kira-kira dari Irak. Satu malam. Dari negara 1001 malam Irak. Ya, ketika dia menyebarkan agama Islam. Syekh Maulana Mahribi datang ke sini. Luar biasa sekali. Ini agak dalam lagi nih Pak Daniko. Terus sosok makhluk astral
siapa yang menunggu di sini? Yang pernah mungkin warga sini atau Pak Jatmiko sendiri atau rumor dari orang-orang yang datang ke sini? Jadi Pancuran Telu ini adalah merupakan pintu gaib menuju ke dunia gaibnya Gunung Slamet. Dunia gaibnya Gunung Slamet. Ada satu jalur gaib di mana pintu keluar masuknya ada di posisi yang di bawah sana. Jadi kita sudah masuk ke alamnya mereka yang di sini sekarang. Oh. Di sini banyak, nanti ada yang bentuknya burung, ada bentuknya ular, ada yang bentuknya makhluk besar, ada bentuknya perempuan atau siapa. Seperti sekarang ini, kira-kira kita juga sedang ditunggu oleh mereka. Nah, pemirsa Pukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun gaib. Sekarang saja berada di Pancuran 3 yang hangat. Nah, Iya. Pak Jatmiko dan Mbak Eva, kita tadi sudah janji di sana, diizinkan untuk megang airnya. Rasanya seperti apa? Rasanya ada kayak suara-suara manggil gitu. Pemirsa, Eva bukan merasakan ada suara-suara memanggil. Saya udah merinding langsung. Benar, ini ibaratnya bercanda masa bandel ini sering kata saya. Ini siapa sih? Siapa ya, ini Pak? memang di sini makhluk-makhluknya dia kumpulnya di tempat air dingin, Mas. Wow, Di sana. Oh, ya. di belakang, iya. Iya. Siapa ya? Manggil-manggil apa suaranya? Ya kayak apa namanya, kayak panggil gitu-gitu suara. Ya terus kayak tangisan-tangisan gitu loh Mas Tukul. Ada apa Di itu? sebelah sana, Di sebelah mana? di belakang sini. Iya. Pemirsa, Eva bukan merasakan di belakang itu ada suara manggil-manggil dan suara tangisan ini. Apa ini? Jadi memang di sini kan sebuah gunung di mana sejak lama banyak orang-orang yang ingin celaka di gunung. Kadang-kadang orang-orang celaka ini merasa belum meninggal dia. Jadi kalau ada orang datang juga ingin mengajak komunikasi. Oh gitu. Begitu. Jadi banyak dulu orang-orang di atas gunung banyak yang mengalami kecelakaan yang tidak diinginkan. Ya, itu belum waktunya meninggal tapi dia bersuara seperti itu. Nah, tangisan, manggil. Minta tolong gitu. Nah, Pak Jatmiko, saya masih bersama Eva Buka. Ini ingin tanya nih, boleh nggak? Yang konon ceritanya dulu ada jembatan yang runtuh, yang waktu pas Lebaran atau setelah Lebaran itu, kita menuju sana boleh? Boleh. Dan sekarang sebenarnya sudah lebih kuat. Sudah diganti dengan yang lebih kuat lagi. Nah, pemirsa, jembatannya. Jadi mana tempatnya? Wah, kanan-kanan. Mister Pukul jalan. Nih, kayak Mbak menyium aroma-aroma teman kita nggak Mbak? Bau sangit itu loh. Aku ngerti itu. Ya Pak. Pasti teman kita. Ya, yang. Ya, itu Masih deket sini nih Mbak. Iya betul. Kita cari aja. Yuk. Mbak, ini kan kita di Pancuran Telu. Ini katanya di sini itu konon katanya ada penampakannya Dewi Kuan Yin katanya. Kita penasaran nih Mbak. Penasaran pengen lihat. Ke dalam seperti apa? Iya. Yuk. Bentar. Iya Mbak. Mbak ngerasain apa nih Mbak? Ya. Mbak Sarah. Di belakang ini saya pengen sekali tadi nenggok atau belok ke sini tadi ya. Di sini ada salah satu petilasan yang sangat luar biasa yang sering sekali saya temui di beberapa tempat, Pak. Seperti ada di
Parangkusumo sana yang di Teping gitu kan. Iya, benar. Beliau sendiri bersemayam di sana. Sebelum itu dia masih gesang, masih hidup waktu itu. Jadi Beliau sempat tinggal di sini. Oh, ya. ini beliau yang sama. Iya, itu Syekh Maulana Maghribi. Iya. Nih Mbah, saya terus terang ya dari kayak rasanya sih energinya besar ya Mbak ya? Nggak besar tapi benturan antara negatif dan positifnya. Oh itu makanya jadi agak sedikit pusing ya Mbak? Iya, karena apa gini Mbak Sarah? Sebenarnya beliaunya ini waktu itu mungkin punya nadar, punya keluhan lah. Yang jelas pengen mencari sesuatu dengan bantuan wahyu ya. Kalau orang dulu wahyu mungkin sinar dan sinnya, ternyata jatuhnya di sini. Beliau sampai semedi di sini, akhirnya menemukan air apa sih yang ada di sini iya, itu ya ada Mbak? yang di sini. Ya mungkin kita coba lihat aja gitu ya kalau coba. Jadi memang kalau yang saya tangkap mungkin beliaunya yang ada di sini itu agak menyayangkan manusia-manusia yang sekarang ini datang itu kok untuk mintanya agak menyimpang gitu loh Mbak. Iya, kalau orang Jawanya miring gitu ya. Iya, gitu aja sih pesannya dari iya, seperti itu. Seperti pesan dari beliau. Kita eksplor kemana lagi Mbak? Kayaknya di sana energinya lebih sih? Dan juga suara-suara yang mungkin yang kita dengar dari sebelah sana ini mungkin pengen kita juga akan ke sana ya Mbak? Iya, yuk. Kan dibilang tadi pancuran telur ya Mbak? Iya, pancuran telur. Ada 3 kayak Sumber mata air. Ada 3, makanya telur dibilangnya. Iya, kalau orang Jawa telur ya. Telur. 3. Ini kenapa sih Mbak fenomena kenapa mereka mensakralkan 3 kolam ini Mbak tahu nggak? Ya. Siapapun yang punya mata batin dan juga bisa melihat keadaan sekitar sini, 3-tiganya mata air atau sumber atau Tritunggal yang ada di sini, itu sebenarnya ada beberapa dimensi, Mbak. Kita masuk beberapa 3 dimensi. Mungkin di sini ada gunung yang terbesar yang sementara ini memang benar-benar disakralkan orang-orang seluruh wilayah ini yang jelas di Gunung Selamet ini. Itu sendiri bisa tembus dari sini, Mbak. Kalau memang itu betul-betul lahir batin kita yakin. Jadi seperti membentuk satu energi yang sangat kuat. Betul sekali. Dan tembusan-tembusan itu bisa dari arah sana, dari arah sini juga bisa di belakang kita nih. Jadi ini ada satu pusaran yang bisa untuk masuk beberapa dimensi yang masuk ke Gunung Selamet. Kalau penelitian saya seperti itu dan juga penerangan saya seperti itu, Mbak. Mbak, ini saya mencium lagi nih, Mbak, aroma teman-teman kita nih, Mbak. Oh, yang tadi Mbak Sarah bilang. Gimana, Mbak? Kayaknya ke atas. Pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan, sepertinya kita bertiga sudah mendekati jembatan yang konon ceritanya pernah ambruk dan banyak yang tidak diinginkan lah pokoknya. Nah pemirsa, kita langsung aja ke jembatan ya, monggo silakan. Jembatan gantung air terjun Gumawang. Salah satu jembatan terbesar di kawasan loka wisata ini yang pernah mengalami kecelakaan di tahun 2006. Jembatan ini sempat putus karena tidak dapat menampung banyaknya pengunjung yang ada di jembatan tersebut dan menelan beberapa korban jiwa. Tragedi ini menyisakan banyak cerita mistis dari warga sekitar.
Konon di bawah jembatan ini terdapat kerajaan siluman yang aktif beraktivitas setiap tengah malam. Pasca kejadian ambruknya jembatan, banyak terdengar suara teriakan dari arah sungai dan penampakan perempuan berbaju panjang di sekitar jembatan. Kebetulan pas waktu itu, pas hari libur jadi kan rame. Pas lagi jalan pas di ujung jembatannya, pas waktu jatuh, saya sempat tidak sadar diri. Nggak tahu kenapa pas waktu ingat setelah 1 minggu kemudian udah ada di rumah sakit. Pas kebetulan waktu itu kan saya jatuhnya nimpa orang, tapi ketimpa lagi orang, akhirnya nggak sadar kayak gitu. Tahu nggak Mas? Dari tadi saya udah bilang Mbak Bejo, nyium baunya, bau-bau Mas Tukul. Bener kan? Mbak Bejo, Mbak Sarah. Halo, Sarah. Nah, pemirsa Mister Pemuda Andalan, sekarang saya mau nanya ke Bapak Jamiko yang konon pernah menolong para korban yang terjadi di jembatan ini. Gimana Pak ceritanya? Ya, jadi setelah kejadian jam 8.08, kami kebetulan selalu ketua Paguyuban Masyarakat Panca Batu Raden mengerahkan seluruh anggota, termasuk para pedagang yang di sekitar ini untuk menolong ke bawah. Kami juga menghubungi polisi. Namun sayang ada 5 orang yang tidak bisa diselamatkan. Di tempat kejadian, kemudian 3 orang meninggal di rumah sakit. Jadi ada 8 orang ya Pak? Ada 8 orang. Kebetulan waktu itu kan talinya putus, tali badannya putus. Kalau dulu kapasitasnya hanya untuk 1,5 ton, sekarang sudah aman Mas. Sekarang sudah untuk 50 ton, kuat sudah aman. Sudah kuat sekarang. Yang didengar oleh Mbak Sarah apa nih? Tadi memang kayak ada suara apa sih Mbak? Emang kayak manggil-manggil juga ya. Saya juga melihat nih, maksudnya ada apa sih laki-laki ya, tapi ininya rusak nih. Apa sih? Kepalanya kayak terluka banget gitu Mas. Mungkin Mbak juga melihat. Mungkin yang kalau Bapak tanya yang bilang kan itu kan terputus ya maksudnya, jadi kelempar ya Pak? Iya. Mungkin kelempar terus terbentur apa di bawah gitu. Mungkin yang meninggal di sini. Memang ada satu anak muda sekitar umur 27 dari Purbalingga itu meninggal kebetulan kami yang memberikan asuransinya. Jadi semua pengunjung yang masuk ke tempat wisata ini dapat asuransi apabila meninggal itu 5 juta. Kami memberikan asuransi ngantar sampai ke rumah orang tuanya. Yang ada yang laki-laki. Mukanya hancur. Bener ya. Bener Mbak Sarah ya. Mbak Bejo, gimana yang dirasa Mbak Bejo? Ceritain Pak. Kalau di sini Mas, ini ada tempat di tengah-tengah ya Mas, di tengah-tengah ini di bawah ini kita melihat dari dimensi lain Mas. Jadi ada di sini ada keraton. Keraton itu sangat luar biasa di sini di bawah ini Mas. Ya. Jadi keraton ini itu dihuni luar biasa. Jadi itu sendiri yang sering sekali dulunya mungkin muncul Mas, kelihatan matanya, sering sekali melihat ini. Jadi memang itu sendiri bisa selalu melingkari di sini Mas, karena ini ada perjanjian yang belum ini cuman tinggal karmanya aja lah yang jelas seperti itu Mas. Jadi masih ke daerah sekitar sini melingkari Gunung Lawu juga ya.
Gunung Selamat. Gunung Selamat. Tapi kayaknya kita harus moving ke samping sini nih. Boleh nggak ini? Auranya udah harus ke jalan ya. Kayaknya harus ke belakang. Yuk. Pemirsa, kenapa kita agak ke sini? Karena auranya udah berbeda. Mbah, ini kok kayaknya tuh tangan sebelah kiri saya kayak ada yang berat gitu. Wah pemirsa, tiba-tiba saja Eva Puka merasakan energi aneh yang mencengkram lengannya. Apakah ada hubungannya dengan makhluk astral di sekitar jembatan? Kita mungkin Mas Suko, sebenarnya mungkin Bapak yang lebih tahu karena beliaunya yang menolong ya. Mungkin yang pernah meninggal di sini dengan adanya kecelakaan ini ya supaya seperti ini gitu. Jadi mungkin seperti itu Bapak, mungkin bisa di cross check mungkin. Ya, monggo Pak dan juga apa benar yang beliaunya itu tingginya, postur tubuhnya sama dengan Usianya sama, cuma tadi iya, cuman ini Pak. Ya. kebetulan korban itu kepalanya besar. Sarah mungkin sambil bercerita siapa ini Mbak Sarah? Nggak tahu, emang sini kayak deket banget ya, maksudnya nempel, kayaknya emang kayak berusaha untuk mau masuk, mungkin yang mau bicara, cuman dianya menahan kan, jadi agak apa nih, agak Lawanan. Apa ini yang dirasakan nih Mbak? Iya, setelah tadi tuh kayaknya ada kayak narik ke bawah gitu loh Mas Hugo, jadi makanya saya tadi kayak agak berat gitu kan, ditahan, alhamdulillah bisa. Nggak berkata apa-apa. Ini gak enakan kata. Nah, Pak Saniko, kabarnya di bawah ada istana jin ya Pak, bener nggak? Jadi kalau wilayah ini wilayahnya memang agak luas. Mulai dari jembatan, terus tombong Tanjuran Tiga itu satu kawasan kerajaan. Masing-masing ada wilayah-wilayah dengan kabupaten-kabupatennya seperti itu. Kalau seperti aturakan Mas Suko tadi betul. Ketemu di bupatinya di sini wujudnya umum. Misa, kayaknya kita harus coba. Ayo, ke tempat yang lain yang berbeda yang terus seperti itu. Nah, pemirsa, disinilah di bawah jembatan yang konon ceritanya ada istana jin. Betul nggak ini Mbak Bejo dan Mbak Sarah serta Mas Jatuka, dan apa yang dirasakan Mbak Eva Puka? Monggo silakan. Dari tadi Mas, kita berada di atas sampai kita turun kembali sampai kita akan melihat di sebelah. Ini sebagai air terjun ya Pak, seperti jembatan tadi benar-benar kita sudah mendekat ya di pintu gerbang istana dua dimensi itu. Ya, ya. Jadi akan selalu berbeda, apalagi yang Mbak ini selalu Eva Puka. Ya, itu pasti akan selalu berbeda sekali. Selalu akan Betul. tertarik ke sana Mas. Betul, luar biasa. Kalau Mbak Sarah nih, monggo. Tadi Pak Bejo bilang gerbang, saya juga lihat gerbang meskipun jadi jalan menuju gerbang meskipun itu gede banget ya Mbak. Ini saya bisa lihat seperti apa sih Mas? Kayak jadi sebelum gerbangnya itu ada kayak pintu kecil gitu. Jadi di sini memang betul banyak orang menceritakan bahwa di sini merupakan tempat pusat kekuatan. Ya. Jadi
Ini kalau kita perhatikan dengan seksama, bentuk batunya aja seperti muka barong. Kalau kita lihat terus-menerus batu yang dibikin sana ini. Jadi memang di sini ada kekuatan, terutama ada teping-teping batu itu. Bau melati lagi ya. Betul Mas. Bau melati lagi. Betul sekali Mas. Ini loh Mbak Eva katanya udah mencium aroma wewangian lagi nih. Betul Mbak Bejo. Mbak Sarah gimana? Apa benar? Sebelah sini kayaknya makin mendekat. Iya, karena kan kita di sini ngomongin mereka ya, beliau-beliau di sini. Jadi beliau-beliau juga pengen tahu gitu. Jadi agak mendekat, emang agak mendekat ke sini, masuk ke belakang kita. Tadi kan cuman hanya nonton jauh dari belakang. Iya. Sekarang nih lebih mendekat, mungkin Mbak Eva merasakan energinya, jadi mungkin jadi bau ya Mbak, tapi baunya bau melati gitu, maksudnya tidak negatif, tapi memang energi besar, jadi kayak ngap ya rasanya gitu. Nah, Mbak Bejo sepertinya sudah gak sabar ingin memvisualkan melalui kanvas kita. Sosok seperti apa yang nanti akan divisualkan oleh Mbak Bejo. Ikuti terus Mister Tukul jalan-jalan. Sini. Wah, luar biasa pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada. Mbak Bejo sudah memvisualkan makhluk astral yang ada di sini, energi yang ada di sini. Luar biasa sekali, Mbak. Waduh, Mbak, tadi saya lihat di situ kok kayaknya sepertinya Mbak itu melempar lukisan di sana tuh. Maksudnya apa, Mbak, artinya, Mbak? Iya. Tempat pelukis saya tadi melukis sosok naga besar, Mas. Naga besar ini yang matanya sangat tajam sekali. Terus maunya pengennya dilempar lagi pulang ke asalnya tanah. Sampai belum saya ambil itu, Mas. Masih di sana. Mungkin bisa sampai dulu. Oh, bisa. Mau diambil misalnya dilempar tadi.
membicarakan belinya Bapak yang ada di sini dan juga Mbak Sarah, terus ini yang tadi yang perempuan yang cantik tadi. Iya, perempuan ini. Perempuan cantik ini sama ini ada satu kesatuan ini. Ya, ini ada satu kesatuan. Dan ini kalau ada yang kuda. tengah, Ya, ini ada kuda ini kalau nggak salah 3 Bu. Dan ini ada kuda tunggal ini Mas. Iya. Ada di sana Mas. Oh. Ya mungkin yang bisa membuktikan ini, saya juga pengen nyengkram apa bener apa enggak sih di sini ada seperti Bagaimana itu. Pak? Enggak, kita tanya nih Pak. Bener nggak Pak? Jadi kalau kaitannya kuda ini kaitannya dengan para pendaki Gunung Slamet. Jadi kalau ada orang mendaki Gunung Slamet tiba-tiba 4 jam sudah sampai puncak, ini kan satu hal yang luar biasa. Wow. Ini biasanya memang dibantu sama kuda jauh ke Kendari. Karena normal naik Gunung Slamet itu paling cepat keluar biasa itu 8 jam. 8 jam. Mbah, Jo. Yang lukisan Terus itu, yang Mbak? ini, Mbak. Apa Mbak? Yang ini yang terlalu nampak di sana. Ini yang terlalu nampak. Oh. Ini yang ada di sana. Sudah. Sudah. Oh, yang melihat lilitan, apa namanya lilitan? Oh, ini naga ya Mbah ya? Oh, oke. Ekornya luar biasa pemirsa. Jadi, nah, tadi katanya Mbah Bejo menemukan pusaka itu. Ini Mas. Kebetulan ini juga sama Mas. Ini sabrina juga sama. Oh, ini Sama. seperti Trisula ya? Sama cuman ini naga. Naga ya. Nah, ini ada di sini Mas. Ada di sini. Ada mulutnya naga. Ini bisanya ini mati karena ini Mas. Nah, beliaunya ini. Ini yang gitu. Iya, naga. Iya. Nah, pemirsa, sekarang saya mau nanya ke Mbak Sarah Wijayanto. Ini korelasinya apa ini, Mbak? Mungkin bisa disimpulkan ya. Kalau Sarah. yang saya melihat juga ya Mas Tukul ya, tadi saya sempat melihat sosok beliau cuman nggak lama. Yang lama Mas Tukul, yang ini kayak lebih seperti apa sih? Lebih dominan lah istilahnya gitu Mas Tukul. Yang tadi Bapak bilang badannya sintal, memang agak lebih sintal. Kalau orang sekarang mungkin dibilang seksi banget Pak, badan dengan kembennya gitu loh Mas Tukul, dengan selendangnya. Kemudian kalau yang kuda saya turun energinya mungkin saya merasakan cuman saya nggak sempat melihat. Nah ini kalau yang naga ini saya memang melihat lilitannya. Tadi saya pikir ular Mbah, karena saya nggak ngelihat apa sih kepalanya. Jadi karena apa namanya saya cuma melihat lilitan Ekornya. Mbak Sarah? Ya Mas Tukul. Dan Mbak Bejo serta Mbak Eva Muka sama Mbak Jamiko, rasanya kita harus ke lokasi berikutnya. Ya kan? Gimana Mbak Sarah? Yuk. Penasaran? Mbak Bejo Yuk. dan Eva? Yuk. Ayo Mbak Sarah. Yuk. Monggo teman-teman yang sampai sekarang kayak masih ada yang ngikutin Eva yang tadi di bawah itu Mbak, gimana Mbak? Yang mata besar